Mengenai urusan hukum saya dengan Pak Yusuf Kalla itu sudah selesai dengan ada perdamaian. Bahkan saya beberapa kali bertemu dengan Pak Yusuf Kalla. Kami mau menegaskan kembali klaim dari Sylvester Matutina sudah 2-3 kali bertemu dengan Pak JK, itu betul atau tidak? Setahu saya itu sama sekali tidak benar. Pak Yusuf Kalla tidak pernah bertemu Sylvester Matutina membicarakan kasus ini, sama sekali enggak. Sylvester itu harus dieksekusi. Harus dieksekusi? Harus dieksekusi. Saya sudah berdamai dengan Pak Yusuf Kalla. Di dalam hukum pidana itu tidak ada perdamaian. Jelas ini merupakan tamparan buat kejaksaan. Kejaksaan yang belakangan ini sudah bagus namanya. Ini bisa tercoreng ini. Katanya penegakan hukum tidak pandang bulu, tidak tebang pilih. Faktanya ada seorang narapidana yang bebas berkeliaran di luar. Waduh, sampai harus bohong lagi ya. Kemarin katanya udah bertemu dengan Pak Yusuf Kalla membicarakan soal ini dan memaafkan Pak Yusuf Kalla. Ternyata ini ya, kata Prof. Hamid Awaludin, teman dekat Pak Yusuf Kalla, sama sekali tak benar. Wah, malu dong. Masa bohong lagi, apa ini karena udah saking paniknya ya, dan stres juga gitu kan, karena sudah pasti akan diciduk kan gitu. Kalau kata Pak Mahfud MD ya, yang namanya perkara seperti ini sudah ingkrah lagi, itu tidak bisa lagi berdamai gitu loh. Jadi memang harus dieksekusi kan gitu. Nah, rakyat menunggu nih. Dan kita mendengarkan kemarin ya, Bung Sylvester mengatakan bahwasanya beliau sudah melaksanakan hukumannya, yang dimana ketika itu ditanya juga oleh Bung Roy Suryo tapi tidak bisa menjawabnya gitu loh. Maksudnya kapan, tahun berapa, tanggal berapa, hari apa, keluarnya kapan kan gitu. Nah itu tidak bisa dijawab juga. Jadi rakyat menunggu nih kapan untuk segera dieksekusi. Ngeri-ngeri sedap guys. Nah lalu banyak juga ya rakyat yang bertanya, emang kenapa sih kok Sylvester ini bisa kena hukuman gitu kan, bisa dilaporkan gitu, memang bagaimana orasinya? Nah ini ada netizen yang spill gitu ya videonya dari akun X, kita lihat dulu videonya. Jadi jangan lagi kita terpancing Bapak Ibu, dan jangan kita dibenturkan dengan Presiden Jokowi. Akar permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Yusuf Kalla. Mari kita mundurkan Yusuf Kalla, JK, karena JK yang saudara-saudara menggunakan rasisme, menggunakan isu SARA untuk memenangkan Anies Sandi, betul? Dan untuk kepentingan Yusuf Kalla 2019 dan untuk kepentingan korupsi keluarga Yusuf Kalla. Jadi kalau Yusuf Kalla bilang yang kayak orang Chinese dan orang Kristen itu adalah fitnah. Bapak Ibu tahu yang orang miskin di Jawa itu adalah orang Islam banyak, yang di orang Kristen juga banyak. Di NTT yang miskin orang Kristen, yang miskin di Papua orang Kristen, yang miskin di Bali adalah orang Hindu. Jadi kenapa kita miskin? Kita miskin karena perbuatan orang-orang seperti Yusuf Kalla. Mereka korupsi, mereka nepotisme, mereka hanya memperkaya keluarganya saja. Ini benar-benar tuduhan ya, yang memang harus dibuktikan gitu loh. Bagaimana mungkin keluarga Pak Yusuf Kalla akan terima kalau dikatakan seperti itu. Bahkan sampai korupsi juga loh katanya. Ya, rasis dan lain sebagainya. Ini waduh, tuduhan yang nggak ada arah gitu. Tapi kalau memang Bung Sylvester bisa membuktikan ya mungkin nggak mungkin juga beliau dipenjara kan gitu. Karena tak terbukti dilaporkanlah pencemaran nama baik. Beda dengan Bung Roy Suryo CS, menuduh tapi memang ada bukti fakta dan kajian ilmiah yang bisa dibuktikan kan gitu. Nah itu baru nih keren lah. Tapi kalau cuma tuduhan seperti ini yang ngeri-ngeri sedap nih ya, sangat brutal sekali kalau menurut gua pribadi ya. Wajar saja sih kalau akhirnya Pak Yusuf Kalla dan keluarga melaporkannya kan gitu. Dan sekarang saatnya dieksekusi. Dan ini tweetan dari Maudi Asmara. Waduh, ini video yang tadi kita lihat ya. Ternyata emang sedari dulu tukang fitnah orang ini katanya. Apanya yang salah dari omongan orang ini? Emang JK mementingkan dirinya dan keluarganya kok? Ya buktikan saja gitu. Waduh, apakah betul orasi pendukung Jokowi ini Ya betul dong, udah jelas kan di situ. Kayak gini dijadikan komisaris sama Erick Thohir. Memang semua konco-konco pendukung Mulyono ini bikin rusak semua. Ini orang gak percaya kalau junjungannya dia adalah mbahnya KKN. Netizen udah saking emosinya ini guys. Kacau.
Nah ini tweetan juga dari John Sitorus ya. Ternyata Sylvester Matutina tidak pernah bertemu dengan Jusuf Kalla sesuai pengakuan sahabat Jusuf Kalla. Lagi pula kata maaf bukan berarti menggugurkan vonis yang sudah ingkrah. Jadi kepada Kejaksaan Agung agar segera mengeksekusi tanpa drama-drama. Kapan dieksekusi? Kandangin aja si Plester. Aduh, ngeri-ngeri sedap guys. Kita lanjut ke videonya. Yang saya mau jawab juga mengenai urusan hukum saya dengan Pak Yusuf Kalla, itu sudah selesai dengan ada perdamaian. Bahkan saya beberapa kali, ada 2 kali, 3 kali bertemu dengan Pak Yusuf Kalla dan hubungan kami sangat baik. Dan sebenarnya urusan proses hukum itu sudah saya jalani dengan baik dan memang waktu itu tidak ada diberitakan karena waktu itu baik saya maupun pihak Pak Yusuf Kalla tidak pernah memberitakan di media. Mengenai masalah Sylvester, tidak pernah ada pertemuan antara Pak Yusuf Kalla dan dirinya membicarakan soal kasus pidana. Tidak pernah. Duduk perkaranya itu sebagai berikut. Di pengadilan pidana yang mengadili dia atas fitnah dan pencemaran nama baik Pak Yusuf Kalla, dia minta maaf. Kemudian lawyer keluarga Pak Yusuf Kalla melapor ke Pak Yusuf Kalla. Sylvester minta maaf Pak. Pak Yusuf Kalla merespon. Ya, orang minta maaf kita harus maafkan, tapi kasus hukumnya tetap jalan, ya. Jadi tidak pernah ada pertemuan antara Sylvester dengan Pak Yusuf Kalla membicarakan settlement mengenai kasus ini. Komentar saya bahwa sekarang negara, yang kejaksaan mau melakukan eksekusi itu sudah sangat benar, karena selama ini putusan Mahkamah Agung yang tetap menghukum dia 1,5 tahun tidak pernah dia jalani, dan tidak bisa dikatakan sudah ada pembicaraan saya dengan Pak Yusuf Kalla atau keluarganya sehingga saya tidak pernah menjalani hukuman. Ini kan pidana, bukan perdata. Kalau pidana, apalagi kalau sudah berkekuatan hukum tetap, mutlak dijalankan. Selama ini memang tidak dieksekusi kan? Tidak tahu apa alasannya. Ya ini yang kata Bung Kozinudin ya, jangan-jangan ada orang besar di balik Bung Sylvester karena sampai hari ini pun belum dieksekusi kan gitu. Sedangkan itu kasus sudah lama banget kan, dari tahun 2019 ya kalau nggak salah ya teman-teman semua. Itu kata Bung Kozinudin, jangan-jangan nih patut dipertanyakan. Kita lanjut. Banyak sekali dosa-dosa dia ya, penuh problem hidupnya. Mulai dari Dewa Panci, salah menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus melaporkan Menteri Agama tapi ditolak di Polda Metro Jaya, terus Nusron Wahid mensekatkan Roy Suryo, orang fasik. Orang ini merasa paling suci, membacakan dosa-dosa orang lain. Meskipun bacanya juga gradul-gradul nggak meyakinkan. Yang disampaikan itu mungkin benar, tetapi apa hubungannya dengan ijazahnya Pak Jokowi? Apa dengan membacakan daftar dosanya Mas Roy Suryo itu ijazah yang palsu menjadi asli? Selama ini ternyata dia ini statusnya terpidana, narapidana. Jelas ini merupakan tamparan buat kejaksaan. Kejaksaan yang belakangan ini sudah bagus namanya, ini bisa tercoreng ini. Katanya penegakan hukum tidak pandang bulu, tidak tebang pilih. Faktanya ada seorang narapidana yang bebas berkeliaran di luar. Kemarin setelah diramaikan dia bilang, saya sudah melaksanakan proses hukuman katanya. Ini lagi-lagi dia bisa mencemarkan nama baik lembaga pemasyarakatan. Ini menjelekkan nama LP. Dia bilang terakhir, saya sudah berdamai kok dengan Pak Yusuf Kalla. Kan tidak perlu saya sampaikan kepada kalian. Tapi belakangan anaknya Pak JK membantah tuh. Ini kan selama ini berlindung di bawah ketiak Pak Jokowi. Tapi sekarang ketiaknya sedang sakit kulit, tidak lagi bisa memberikan perlindungan kepada dia. Sebentar lagi dia akan diplaster mulutnya dan tidak bisa lagi membacakan dosa-dosa orang. Secara hukum, Sylvester itu harus dieksekusi. Harus dieksekusi? Harus dieksekusi. Saya lihat tadi di televisi. Saya sudah berdamai dengan Pak Yusuf Kalla. Di dalam hukum pidana itu tidak ada perdamaian. Karena musuh orang pelaku tindak pidana itu, musuhnya adalah negara, bukan orang. Saya misalnya, nempeleng Mas Rizal, gitu. Saya bukan musuhnya Mas Rizal menurut negara. Saya musuhnya negara. Musuh negara. Itu gitu. Pidana begitu ya? Pidana begitu. Kalau perdata, terlepas saya marah atau dendam, itu bukan urusan itu ya? Maka tidak ada damai di dalam hukum pidana itu. Misalnya katanya Pak Yusuf Kalla sudah memaafkan, tidak bisa, tidak boleh Pak Yusuf Kalla. Atas nama apa dia memaafkan orang yang melakukan tindak pidana? Tidak boleh. Tidak boleh.
Kalau perdata boleh. Misalnya saya sudah damai, punya hutang pada Pak Yusuf Kalla 1 miliar, kata Pak Yusuf Kalla sudah damai aja, rela ambil kamu. Selesai kalau perdata. Kalau pidana enggak bisa. Oleh sebab itu, di dalam pidana itu kalau sudah inkrah, orang itu harus dieksekusi. Harus dikejar kemanapun. Nggak boleh takut. Makanya saya gak heran, lu divonis tahun 2019 itu. Iya, 2019 Pak. Itu Mei tahun 2019. Saya 4 bulan sebelum saya jadi Sebelum jadi Menko. Kok sekarang baru muncul bahwa belum dieksekusi, ada apa nih kejaksaan? Gitu kan? Iya. Jadi Berbagai pihak sekarang mendorong kejaksaan, Pak. Di dalam mendesak kejaksaan segera eksekusi lah, gitu. Kenapa dibiarkan? Sekali lagi enggak boleh ada permintaan maaf di hukum pidana itu dari orang ke orang. Memang ada restoratif justice. Restoratif justice itu artinya perkara didamaikan sebelum diperiksa hakim. Misalnya saya nempeleng Anda gitu ya. Wah, ada cuma lecet sedikit, udah enggak apa-apa, damai. Sebelum proses sebelum itu ya. Hakim. Itu kan kecil. Misalnya saya memfitnah Mas Rizal gitu ya. Lalu damai-damai, sudah itu restoratif justice namanya. Tapi kalau dalam korupsi ya, pembunuhan dan sebagainya tidak boleh ada restoratif justice. Nah, dalam perkara kecil ada restoratif justice, tapi kalau tidak di restoratif justice, misalnya fitnah, pencemaran, tetap diadili oleh hakim, maka vonis hakim itu harus dijalankan, tidak ada maaf. Sehingga maka saya heran ya, jaksa itu kan punya tim tangkap buronan, tim tabur namanya. Tim tangkap buronan. Itu tugasnya menangkap orang-orang yang sudah divonis tapi lari. Mari saya sebut nih kasus. Ada kasus Ramlan, buron 11 tahun. Iya, Ramlan. 11 tahun buron sejak tahun 2012. Kemarin nih baru ditangkap. 2014 dia buron, kemarin tanggal 17 Juni ditangkap di Bogor, jebloskan penjara meskipun buron. Ada lagi Ripai ya, buron 13 tahun sejak 2012, ditangkap kemarin 19 Februari oleh tim tabur ini. Tim penangkap orang kabur. Bukan tim penangkap buronan, tim penangkap buronan. Tangkap. Ada juga Marioto, buron sejak 16 tahun lalu, ditangkap 5 Maret. Ada Asaat di Serang. Asaat Serang, lari. Karena prinsipnya semua harus dieksekusi, Pak ya? Harus dieksekusi. Kalau tidak tangkap eksekusi, jaksanya bodoh kalau tidak mengeksekusi. Lah ini di depan mata, Pak. Ini itu buron dikejar di depan mata, begitu. Tapi ada menyenangkan juga ya. Tadi ada Kapuspen Kejaksaan Agung. Sesudah kasus ini ketahuan, tadi Kapuspen ini saya mau ke sini ini, saya lihat di TV Kapuspen Kejaksaan Agung namanya Anang Supriyatna mengatakan bahwa berdasar informasi dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Matutina dipanggil. Oleh kejaksaan, akhirnya dipanggil. Berdasar dia, katanya dia informasi aja. Nah kalau begitu, ya memang harus begitu, dipanggil kemudian dieksekusi. Tidak ada ampun gitu, tidak ada. Mungkin nanti dia bisa dapat remisi, tapi remisi itu nanti diberikan sesudah 2/3 hukuman dijalani dan hukumannya misalnya lebih dari 1 tahun, itu bisa nanti dapat. Harus dihukum dulu lah, tapi harus dikurung dulu, gitu. Kalau enggak begitu, untuk apa ada Kejaksaan Agung? Untuk apa untuk rame-rame gitu? Sehingga enggak ada alasan, sudah selesai saya dengan Pak Yusuf Kalla karena Pak Yusuf Kalla sudah memaafkan saya dan saya sudah sering ketemu, silaturahim enggak bisa di dalam hukum. Tapi silaturahim menurut keadaban bangsa kita boleh bertemu aja, tapi tidak boleh dong lalu bersepakat tidak melaksanakan eksekusi, tidak mengeksekusi putusan pengadilan gitu.